Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema yang baru. Jika minggu kemarin kita telah menyelesaikan tema 4, maka sekarang kita akan berlanjut pada tema 5, mengenai pahlawanku. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Untuk lebih memahaminya, simak videonya dengan baik ya. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari. Pertama, yaitu mengenai perjuangan Raja Purnawarman. Kedua, perjuangan Raja Balaputradewa. Kedua nama tersebut tentunya masih asing bagi kalian. Untuk lebih mengenalnya, simak penjelasan berikut. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pertama-tama kita akan mempelajari mengenai Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja dari kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Raja Purnawarman mulai memerintah pada tahun 395 Masehi. Raja Purnawarman panggil segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Bentuk dari Prasasti Ciaruten adalah sebagai berikut. Prasasti tersebut berupa batu yang di atasnya terdapat cetakan telapak kaki Raja Purnawarman dan juga tulisan-tulisan sang sekerta. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa merupakan raja dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di dekat Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan juga Malaysia. Dalam peta tersebut terdapat daerah yang berwarna orange. Daerah yang berwarna orange merupakan tanda dari kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputradewa menjadi raja sekitar tahun 850 Masehi. Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur.
Salah satu bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya yaitu berupa Candi Muara Takus. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Yang mempunyai peranan penting diantaranya adalah Sultan Hasanuddin, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Agung. Simak materinya dengan baik ya, karena di akhir video akan ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur oleh orang Belanda, dikarenakan kegigihan dan keberanian melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin terkenal karena kearifan dan kebijaksanaannya. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Tokoh yang kedua yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda memiliki jasa bagi Kesultanan Aceh, yaitu daerah kekuasaan Kesultanan Aceh yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Yang ketiga yaitu Sultan Agung. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa kerajaan Islam. Sultan Agung merupakan raja dari kerajaan Mataram. Beliau memerintah antara tahun 1613 sampai dengan 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram, di antaranya yaitu beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Kemudian, Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Selanjutnya,
Sultan Agung menetapkan bahasa Bangongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya adalah Kapitan Pattimura, atau nama lainnya adalah Thomas Matulessik. Kapitan Pattimura ini lahir di Maluku pada tanggal 8 Juni 1783 dan wafat pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah, bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut Banteng Durstedek di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi terbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Pattimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Tokoh yang kedua adalah Sutomo, atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Tomo. Kita kerap mendengar jargon merdeka atau mati. Kata-kata itu berasal dari Bung Tomo yang dicetuskannya ketika ia menggelorakan semangat para pejuang pada pertempuran Surabaya 10 November 1945, momen yang kelak kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah seorang nasionalis yang ingin mati-matian membela tanah airnya. Ia tak hanya dikenal sebagai tokoh dalam perang melawan penjajah. Ia pernah menjadi jurnalis dan aktif dalam kelompok politik dan sosial. Bung Tomo lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 3 Oktober 1920. Bung Tomo merupakan tokoh pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Bung Tomo merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Perjuangan saat kemerdekaan yang dilakukan oleh Bung Tomo, yang pertama yaitu perannya membangkitkan semangat rakyat untuk menentang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nika. Lalu, perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Semangat Bung Tomo harus kita perjuangkan sampai hari ini. Bagi kalian, anak-anak bangsa, jangan pernah pantang menyerah dan selalu semangat. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah, beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satunya yaitu sebuah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil ini berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Jika kalian ada kesempatan untuk berjalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa untuk mengunjungi Tugu Pahlawan di Surabaya ya. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636.
Sultan Iskandar Muda memiliki jasa bagi Kesultanan Aceh, yaitu daerah kekuasaan Kesultanan Aceh yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Sekian materi yang dapat disampaikan, nantikan video materi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian, serta subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.